Jadi aku pengen tanya nih, boleh dari Kak Jenny dulu. Apa hal-hal yang mesti dipertimbangkan sebelum masuk organisasi? Mungkin nih, karena saat ini mungkin banyak ya mahasiswa angkatan 2020 nih yang lagi meraba-raba nih, kayak mau masuk organisasi tapi bingung. Apa aja yang mesti dipertimbangin sebelum masuk? Mungkin boleh Kak Jenny? Oke, untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum masuk ke organisasi, yang pertama tentunya waktu sih. Waktu itu sangat perlu dipertimbangkan, apalagi untuk orang-orang yang sudah occupied, yang sudah ada tanggung jawab di sana-sini. Mungkin kan kita tidak tahu ya, kayak mahasiswa-mahasiswi itu juga mungkin punya kegiatan di luar kampus, ataupun yang sudah ada kegiatan di dalam kampus juga, tapi masih mempertimbangkan untuk mengikuti sesuatu. Itu perlu banget untuk kita bisa manage jadwal kita dan juga energi kita sih tentunya, yang dimana nggak jarang ya kita temukan ada orang-orang yang akhirnya sudah jadi sibuk, misalnya akhirnya terbengkalai nih kesehatan ataupun mentalnya ataupun dari waktu untuk hal-hal lain gitu, family time dan lainnya gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan, tapi tidak bisa dipungkirin juga, memang akan ada yang perlu disacrifice, akan ada juga yang perlu dikorbankan. Ada hal-hal yang perlu kita korbankan, dan kesiapan itu sih yang perlu kita siapin juga, kesiapan yang perlu disiapkan. Oke, itu selain itu juga, kita juga perlu mempertimbangkan sebenarnya apa sih yang mau kita kejar di organisasi. Apakah itu cuma sekedar misalnya untuk mengisi waktu kah, atau hanya untuk ketemu teman kah? Sebenarnya nggak salah gitu. Mengisi waktu juga nggak salah, dapat manfaat juga gitu. Ketemu teman juga nggak salah. Banyak macam-macam memang motivasi untuk masuk organisasi. Tapi kalau misalnya kita bisa mengenali apa visi dan juga tujuan kita masuk organisasi, maka kita akan bisa mempertimbangkan lebih baik lagi. Yang manakah organisasi yang mau kita ikutin, sejenis apa, sepadat apa, hal yang kita kapabilitas kita yang bisa dicapai dan lainnya, itu perlu dipertimbangkan juga gitu. Mungkin juga kesiapan untuk bekerja di bawah tekanan, mungkin apakah ready kalau misalnya disuruh belajar hal-hal baru, kayak misalnya kalau aku disuruh hal-hal administratif yang mungkin bikin aku banyak tekanan misalnya gitu, apakah ready, apakah sudah ada terkumpul nih niatnya gitu. Karena ketika kita udah siap di hal itu, di tengah-tengah kita encounter masalah, tantangan, itu bukan lagi menjadi hal yang bikin kita mundur, karena itu bukan mentalitas seorang organisator gitu ya. Itu adalah hal yang harusnya kita, oh iya, aku ingat lagi, memang aku mau belajar ini gitu ya. Ini yang memang hal yang aku merupakan kelemahan aku, jadi aku harus bisa encounter gitu. Itu yang bikin kita semangat maju terus, walaupun kayak aduh gimana nih gitu ya. Tapi lebih lebih ada lagi hal-hal yang kita tahu lebih worth it daripada mundur gitu. Nah, ini sih yang benar-benar pertimbangan yang harus kita masukin dulu ke diri kita sendiri, readiness dan juga kemauan untuk belajar sesusah apapun itu. Karena nantinya di organisasi kita diberikan tanggung jawab yang mungkin nggak bisa kita pilih. Apalagi misalnya kita tadinya, oh aku mau masuk organisasi ini karena aku mau ngurus kegiatan A gitu. Padahal nggak cuma kegiatan A ya yang ada di organisasi itu. Banyak tuh yang A, B, C, D, E, tiba-tiba kita dikasih Z gitu. Misalnya tanggung jawabnya gitu. Nah, bukan lagi hal-hal yang perlu kita keluhin kayak ya nggak jadi semangat gitu misalnya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kita harus siap dimanapun itu, apapun tanggung jawabnya itu, karena tetap ujung-ujungnya manfaat yang kita dapatkan itu nggak sebeda itu sebenarnya. Mentalitas tetap terbangun, dan juga soft skill yang perlu kita pelajarin itu juga tetap akan didapat gitu. Dan itulah yang perlu kita hati-hati juga, kayak jangan sampai kita punya mentalitas yang seperti itu, yang kayak cuman mau kerjain apa yang kita mau doang. Karena lebih luas daripada itu, ada hal-hal lain yang perlu kita ready untuk expect the unexpected gitulah, istilah expect the unexpected. Dan juga seperti yang tadi sudah sempat di touch upon juga, kayak apa perkara kecil yang bisa dipertanggungjawabkan ke kita itu menentukan perkara besar yang bisa kita ditanggungjawabin juga gitu. Kayak harus setia dengan perkara kecil sebelum perkara besar gitu. Dimanapun kita diletakkan, tanggung jawab apapun yang kita dapatkan untuk melayani gitu. Dulu deh, balik ke Bella. Oke, thank you Kak Jenny. Ya, ini
Menarik juga sih yang Kak Jenny bilang, mungkin kayak kalau misalkan di antara kalian ada yang pengen join organisasi nih karena kayak, wah pengen nih ngurus proker A gitu, biasanya organisasi kan banyak ya prokernya, tapi ternyata pas masuk tuh ini enggak sih, enggak semua organisasi begini, cuman kadang itu banyak juga organisasi yang itu dari atasnya udah nentuin gitu, kalian dapetnya misalnya proker apa gitu. Jadi nggak selalu kalian mau apa, terus kalian dapet, tugas untuk mengurus itu. Kadang tuh kita bisa dapet yang lain gitu. Jadi memang harus punya kesiapan hati sih untuk melayani ya, karena bener kata Kak Jenny, nggak selalu kita dapet apa yang kita mau gitu. Jadi kalau emang kita udah siap, udah mau bertanggung jawab gitu, ya itu kalian berarti memang punya mentalitas organisator, wede. Oke, mungkin boleh dilanjut sama Kak Vanes, mungkin ya, apa hal-hal yang mesti dipertimbangkan sebelum masuk organisasi? Kalau misalnya menurutku yang harus dipertimbangkan sebelum masuk ke sebuah organisasi, itu apakah kita masih mempunyai spare time untuk rapat dan mengurus event di tengah semua kesibukan kita atau enggak. Ini sih yang menurut aku poin yang paling penting di antara semuanya, karena kalau misalnya kita kekurangan waktu, jadinya ya kita merasa terbebani dan kita nggak maksimal di event tersebut, di organisasi tersebut. Dan juga kalau misalnya di samping spare time-nya juga yang perlu kita perhatiin dan kita pertimbangkan, itu adalah mentalitas kita, di mana kita memang harus siap untuk bekerja dalam tekanan, di mana kita udah tahu nih organisasi kan pasti kita bakal kerja dan pasti ada juga tuntutan-tuntutan gitu kan. Jadi kita benar-benar harus siap, karena kalau misalnya kita nggak siap dengan tekanan-tekanan tersebut, either kita nggak maksimal atau kita bahkan mundur gitu. Dan kan kalau misalnya kita masuk ke sebuah organisasi, pilihan mundur itu menurutku itu bukan suatu pilihan yang baik ya. Karena akhirnya kita nggak bisa komit dengan apa yang kita udah pilih di awal. Seperti itu. Juga di samping itu, kemampuan adaptasi sih. Karena tidak semua orang kayak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sama. Jadi kita juga harus tahu, oh kita punya lingkungan kayak contohnya kita itu bagian ranah akademik. Oke, mungkin dia merasa lebih gampang beradaptasi dengan orang-orang yang memang berada di dalam ranah akademik. Akhirnya kita bisa choose that way, dibanding dengan mungkin ada yang orang lebih menyukai ranah-ranah yang non-akademik gitu. Akhirnya mereka mungkin bisa lebih choose dengan ranah tersebut. Seperti itu, karena kadangkala kalau misalnya kita orangnya suka yang non akademik, terus kita masuk di ranah akademik, jadinya kita kayak buta gitu loh, kayak aduh ini kayak nggak cocok, ini orang bicara apa, jadi kita kayak susah menyerap juga. Terus habis itu susah juga untuk kayak tiba-tiba mungkin disuruh follow up ke pembicara yang mesti kita buat tornya, dan tornya tuh kan lebih ke akademik gitu kan. Jadi agak susah juga untuk riset, untuk apa. Jadinya merasa terbebani lah intinya. Dan juga kita harus sabar. Sabar ini penting banget sih, karena kadang-kala tidak semua apa yang kita ekspektasikan bisa terjadi sesuai yang kita mau. Mungkin aja kita mengadakan suatu event. Suatu event mungkin nggak ada event yang sama sekali benar-benar sempurna dari awal sampai akhir. Pasti di tengah-tengahnya mungkin ada kendala-kendala seperti mungkin susah komunikasi lah, mungkin antara divisi A, divisi B, mungkin ada yang saling gak enakan, karena mungkin contohnya biasanya yang terjadi adalah acara dengan desain. Acara biasanya kasihnya tuh H-1, dan akhirnya desain kelimpungan gitu kan, akhirnya jadinya gak enakan juga gitu. Jadinya ya itu sih, karena dalam suatu rangkaian acara kan panjang banget pasti persiapannya, dan juga nggak ada acara yang benar-benar sempurna lah intinya. Jadi kita benar-benar harus bisa sabar untuk menghadapi segala kendala seperti itu, dan juga kita harus tetap komit, karena kan kita harus benar-benar memikirkan nih kelancaran acaranya, tujuan acaranya tuh apa gitu, dan kita nggak bisa mementingkan ego kita masing-masing kalau misalnya di dalam suatu organisasi seperti itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan juga fokus kita juga, kita mau mengembangkan apa. Seperti tadi yang Kak Jenny udah mention, ya mungkin mau mengembangkan
mungkin soft skill seperti komunikasi masuk organisasi ini, mau memperkuat di bidang apa masuk organisasi apa, seperti itu sih kurang lebih. Oke, thank you Kak Vanes. Iya, mungkin banyak orang juga kayak mau masuk organisasi, terus mereka ngerasa pengen keluar dari zona nyamannya. Mungkin yang selama ini diem-diem, terus masuk organisasi pengen keluar dari zona nyaman. Cuman tetap balik lagi milih organisasinya tuh mesti disesuaikan lagi ya sama diri sendiri. Karena kalau benar-benar yang keluar dari zona kita, di luar zona nyaman, tapi juga udah jauh banget dari kita, mungkin malah jatuhnya kita nanti jadi setengah hati. Karena ternyata misalkan nggak cocok atau gimana kan itu bisa jadi masalah ya. Oke, nah ini untuk menutup sesi podcast kita yang sangat seru dan sangat deep ya hari ini. Jadi kesimpulannya aku nih pengen nanya nih ya, mungkin dari Kak Vanes dulu. Jadi menurut Kak Vanes, apakah berorganisasi itu sesuatu yang penting? Oke, kalau menurut aku pribadi, organisasi itu sangat penting. Namun sebenarnya organisasi itu bukan satu-satunya jalan atau cara untuk mengembangkan diri. Karena yang terpenting sebenarnya dari mengembangkan diri itu adalah niat dan kemauan. Di mana kita mau mengembangkan dan punya niatan untuk mengembangkan, kita pasti akan berusaha keras untuk itu. Dan ketika kita berusaha keras, pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil lah, seperti itu. Dan juga organisasi, kan tadi dibilang bukan satu-satunya jalan, mungkin aja mereka merasa mereka bisa mengembangkan diri di lomba-lomba, atau mungkin di UKM-UKM. Jadi memang orang punya cara yang berbeda masing-masing. Karena nggak semua, mungkin kita melihat orang lari di track yang sama, nggak semua kita harus, nggak serta-merta kita harus tetap ikut track mereka. Karena orang pasti punya track yang berbeda masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas mereka. Dan tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di sebagian orang organisasi itu merupakan hal-hal yang memang sangat membawa manfaat ya, seperti contohnya aku pribadi, walaupun kayak UKM-UKM mungkin memang sangat bermanfaat bagi segelintir orang, tapi mungkin bagi beberapa orang juga ya lebih bermanfaatnya organisasi gitu. Karena kalau aku pribadi, kenapa aku bilang organisasi itu sangat penting, karena kita bisa mendapatkan banyak hal yang sangat bermanfaat dan banyak value yang sangat bermanfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang di dunia pekerjaan. Karena kan kalau kita di dalam dunia pekerjaan, organisir dan organisasi itu sangat sangat familiar, di mana mungkin hubungannya kan ada atasan dan bawahan, lalu kita pasti dikasih ke job desk yang berbeda-beda tiap orang yang harus kita kerjakan. Jadi ya tentunya pasti nilai-nilai yang seperti komunikasi, time management, disiplin, tanggung jawab itu benar-benar sangat diperlukan banget di situ. Sehingga menurut aku hal tersebut itu sangat relate, di mana mungkin organisasi di masa kampus itu merupakan suatu persiapan untuk masa depan yang akan membekali kita. Dan juga relasi-relasi kita juga yang kita dapatkan di organisasi mungkin bisa saja akan menjadi rekan-rekan yang mungkin akan membantu kita kemudian hari. Jadi kayak makanya aku bilang itu hal yang sangat penting. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita terbiasa berorganisasi di masa kampus, karena kan yang kita itu akan berorganisasi nggak mungkin sampai masa kerja ya. Maksudnya organisasi yang memang waktu kita untuk belajar pasti itu terbatas. Karena kita anggapan kita akan terima kayak percobaan, kayak kampus kan ini adalah di mana kita belajar kan. Belajar sebelum masa kerja, di mana masa kerja itu benar-benar kayak kita udah bukan waktunya untuk belajar lagi, tapi mempraktekkan. Sehingga organisasi di masa kampus itu sangat penting, di mana kita benar-benar belajar, kita menyocokkan diri, di mana kita merasa fit in, kita ikut organisasi ini, dan kita melihat apakah kita cocok dengan hal ini atau enggak. Untuk persiapan ke masa kerja nanti, di mana kita benar-benar udah tahu nih dengan diri kita tuh sebenarnya suka di mana sih, kita tipe kalau orang yang kayak gimana sih, kita itu expert di bagian mana gitu. Seperti itu, dan akhirnya juga kita terbiasa kebawa dari masa kuliah ke masa kerja nanti. Kurang lebih seperti itu sih.
Oke, thank you Kak Vanes. Aku pikir menarik banget ya kayak pas Kak Vanes bilang kayak mungkin ini hal yang aku bahkan gak sadar ya, kayak tadi pas dengan Kak Vanes baru aku sadar juga kayak nanti pas masa kerja itu udah masanya kita mempraktekkan dan itu udah gak lagi kita coba-coba. Jadi ya sekarang mumpung kita lagi di kampus dan itu selama 3,5 tahun ini adalah waktunya kita untuk belajar dan mengenali diri lebih dalam lagi. Karena nanti apa yang kita belajar dari kampus, ya nanti kerjanya berarti kita kurang lebih akan menjadi kayak gitu kan, prakteknya gitu. Nah, jadi ya mungkin aku setuju banget sih sama yang Kak Vanes bilang. Benar, organisasi mungkin nggak semua orang cocok gitu ya. Bukan jalannya mungkin untuk belajar dari organisasi, tapi salahnya juga ya kalau misalkan memang tertarik gitu untuk mencoba gitu. Karena benar kampus itu tempat kita untuk belajar sama-sama, kita mengenali diri lebih dalam lagi dan ya kita mengembangkan diri untuk siap gitu nanti di dunia kerja. Oke, thank you Kak Vanes, sangat menginspirasi ya yang barusan itu aku benar-benar juga jadi baru kepikiran. Dan mungkin boleh sekarang nih dilanjut sama Kak Jenny. Oke, jadi menurut Kak Jenny gimana? Organisasi itu penting nggak nih? Oke, kalau bagi aku organisasi itu seperti yang disebut juga ya, memang bukan ajang sih, masanya kita belajar mengenali diri sendiri, belajar untuk memperlengkapi diri kita sendiri, semakin familiar dengan dunia kerja, dan nanti ketika dunia kerja, dunia profesional maupun ya walaupun kita kerja apapun itu, pasti akan ada hal-hal di daily life, di kehidupan sehari-hari yang akan terbantu sangat besar gitu, sangat terbantu gitu. Tapi juga memang tadi sudah disebut juga bukan hanya organisasi, sebenarnya banyak tempat-tempat, wadah-wadah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikuti untuk mengembangkan diri sendiri. Dan bagi aku, organisasi itu adalah sebuah elevator, sebuah lift gitu. Kalau misalnya orang biasanya naik tangga, kita bisa naik lift dan juga naik elevator dari organisasi ini untuk get to the next level. Tapi banyak elevator, nggak cuma di lobby barat, nggak cuma di lobby timur gitu kan, banyak elevator yang ada gitu. Dan menurut aku nih banyak beda-beda nih kondisi individu ya, kayak aku, Jenis, Civanesia juga beda-beda semua kondisinya, tapi elevator ini adalah elevator paling dekat sama mahasiswa-mahasiswi kampus gitu. Ya mungkin nggak semua, tapi most of them gitu. Majority mereka akan lebih dekat dengan elevator yang ada di organisasi ini. Gitu, elevator organisasi. Kenapa? Karena ya dong, sehari-hari mereka spend time di kampus, organisasi sudah ada di depan mata, chance dan opportunity-nya tuh di depan mata, tanpa kita harus cari sana-sini lagi, dan sudah familiar dengan dunia kampus, lebih dekat, dan kenapa enggak gitu kan. Itu yang sangat bisa dibilang sebuah stepping stone dan juga good starting point lah untuk mahasiswa dan juga mahasiswi gitu untuk mempersiapkan diri mereka dan lainnya. Jadi bagi aku penting banget gitu. Tapi bukan necessarily penting untuk semua orang harus di organisasi yang ada di kampus itu banget gitu. Enggak gitu. Banyak juga hal-hal lain lah gitu. Bahkan nggak cuma organisasi ya, ada juga UKM, kepanitiaan, partisipasi di kegiatan kampus juga bisa, atau ada camp, atau ada apapun, bahkan kegiatan eksternal, itu balik lagi ke individu masing-masing, apakah mereka sedang mengejar apa, goal apa, visi apa, apakah mereka sedang butuhnya tuh yang misalnya dalam bentuk lomba tadi ya sempat disentuh, mau bentuk diri mereka di mana, itu kan harus disesuaikan lagi dengan diri masing-masing gitu. Cuman skill umum di organisasi itu memang sangat applicable untuk everyone menurut aku juga. Baik kita di bidang A, B, C, D, skill organisasi itu adalah hal yang sangat umum sih, applicable untuk everyone, dan juga sebuah elevator yang sangat dekat lah dengan kehidupan kampus mahasiswa-mahasiswi gitu. Itu aja sih, Jenny, balik ke kamu. Oke, ya menarik banget yang tadi Kak Jenny bilang kayak ini aku juga baru kepikiran ya, kenapa di penutup ini tiba-tiba jadi buat aku inspiratif banget karena perumpamaan yang tadi kayak organisasi ini tuh kayak lift gitu ya, yang mengangkat kita untuk lebih bertumbuh, mengembangkan diri lagi, untuk naik lebih tinggi lagi gitu ya. Tiba-tiba aku jadi kepikiran kayak kita misalkan di satu mall itu banyak lift dan mungkin kita mau ke arah yang sana, berarti kita naik lift yang sana.
atau kadang kita mau ke yang satunya lagi, berarti kita naik lift yang lebih dekat ke sana. Mungkin tujuan kita semua beda-beda ya dalam mengikuti organisasi, jadi naiklah lift yang tepat. Apa ya? Jadi sebenarnya lebih kayak, karena gitu, mungkin nggak cuma satu lift, bener yang kata Kak Jenny bilang, kayak mungkin organisasi ini belum tentu jadi satu-satunya jalan gitu loh, kayak kalian bisa berkembang melalui UKM atau melalui hal-hal lain bahkan yang di luar kampus gitu. Jadi jangan khawatir, kayak organisasi ya sangat boleh ya dicoba, karena gimana pun itu merupakan elevator gitu untuk kita naik lebih tinggi lagi, kita belajar lebih banyak lagi, tapi bukan berarti itu satu-satunya. Oke, menarik banget ya dari Kak Jenny dan juga Kak Hanes. Nah, ini terakhir banget, aku pengen menutup dengan pesan-pesan dari Kak Vanes dan Kak Jenny. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Vanes. Aku pengen dong minta beberapa kalimat gitu yang bisa menyemangati nih mahasiswa-mahasiswi UPH yang mungkin saat ini lagi galau, mau masuk organisasi apa, atau mungkin bahkan lagi bingung nih, perlu nggak ya join organisasi gitu. Mungkin boleh dari Kak Vanes dulu. Oke, buat mahasiswa-mahasiswa mungkin lagi yang struggle mau join organisasi atau enggak, terus habis itu mau bingung juga pilih organisasi yang mana, pesan aku hanya satu sih. Cocokin juga dengan visi kita harus kenal dulu dengan diri kita dulu. Kita tahu sebenarnya kita itu maunya apa, terus kita cari organisasi yang visinya sama kita, dan juga jangan patah semangat dengan kalau misalnya mungkin salah memasuki suatu organisasi atau apa, karena memang di dalam kampus ini adalah masa kita belajar, di mana kita pasti di semasa kita belajar pasti banyak kesalahan yang kita buat, namun kesalahan tersebut malah jadi suatu pelajaran bagi kita yang mana kita bisa lebih mengenal diri kita bisa lebih memperbaiki diri kita untuk kedepannya, dan juga kumpulkanlah sebanyak-banyaknya organisasi, cobalah semua organisasi-organisasi yang menurut kalian cocok dengan kalian, supaya kalian bisa mengambil semua value-value itu dan juga bisa untuk memanfaatkan value itu dan menerapkannya di dunia kerja nanti dan dunia kita sehari-hari. Karena ya sebagaimana tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kampus adalah masa di mana kita belajar, dan dunia pekerjaan nanti setelah kita lulus adalah di mana kita mempraktekkan. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya di masa perkuliahan kalian 3,5 tahun ini, supaya nanti kalian bisa merasakan dampak besarnya itu pas kalian kerja. Mungkin kalian langsung bisa lebih berkomunikasi lebih baik, kalian bisa time management-nya lebih powerful, terus abis itu kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, mendapat banyak relasi yang nanti mungkin bisa membantu kalian di dunia kerja nanti dan sebagainya. Jadi jangan patah semangat, dan kalau misalnya kalian masih bingung, penting nggak masuk organisasi, itu penting banget. Tapi organisasi bukan satu-satunya jalan. Sesuaikan aja dengan diri kalian, kenali diri kalian dulu. Kalian tuh maunya apa, fokusnya apa, visinya gimana, baru kalian bisa menentukan ke step berikutnya ke organisasi itu. Itu aja sih. Terima kasih, balik lagi ke Jenny. Oke, thank you Kak Vanes atas pesan closing-nya yang sangat, ini mungkin jadi inspirasi banget ya buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Donats, dan mungkin kalian menghadapi kegalauan itu, masuk organisasi nggak ya? Kalau masuk yang mana gitu ya, sesuaikan lagi ya dengan diri sendiri, cari organisasi yang sevisi dengan kita, dan supaya kita bisa nangkep juga value-value yang nanti kita akan dapatkan gitu ketika masuk organisasi tersebut. Mungkin boleh nih Jenny kasih pesan penutup juga. Oke, ya namanya dilema ketika awal-awal mau masuk organisasi atau enggak dan pilih yang ini atau itu pasti dirasain sama banyak banget ya mahasiswa dan juga mahasiswi, terutama mungkin mahasiswa baru. Itu juga pernah kita alamin, tentunya pasti siapapun yang ada nonton ini pasti mungkin ada sedikit lah ngalamin itu, dan bagi aku itu normal. Dan mungkin tips dari aku adalah bisa dimulai dari mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin skalanya lebih kecil dulu, kayak misalnya panitia dan juga kepanitiaan dan juga
partisipasi dari kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut misalnya. Itu membuat kita lebih mengenali dan juga lebih mengetahui apa sih yang mereka kerjakan, visi apa, dan lain-lain. Itu semakin mengenali juga diri kita sebaliknya. Dan kalau misalnya kita ikut kepanitiaan, kita tahu nih, oke, kita nyaman nih di yang bidang ini, organisasi ini, itu adalah cara meraba yang menurut aku lumayan efektif gitu. Yang kedua, mungkin boleh tanya kenalan ataupun sana sini ya, panitia juga mungkin kalau di kontak pasti juga akan meladenin dengan sangat sepenuh hati lah ya untuk mengenalkan organisasinya dan juga untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan apa dan lainnya. Itu jangan ragu sih, soalnya itu adalah memang sharing knowledge yang ada di dunia kampus gitu menurut aku. Jadi jangan dilemanya dibawa sendiri aja, tapi boleh tanya sana sini, karena memang menjadi mahasiswa baru ataupun orang yang belum pernah ikut organisasi itu akan wonder banyak hal yang mungkin hanya bisa dijawab oleh yang sudah berpengalaman misalnya. Yang ketiga, jangan takut salah banget gitu. Mungkin ada yang sampai takut banget salah organisasi sampai mikirnya lama banget gitu kan. Tapi jangan takut, ya kalau bisa setepat mungkin dengan visi kita bagus, bisa setajam mungkin dengan passion kita bagus, tapi kalau memang kita sudah sampai memilih dan juga sudah masuk nih ke kegiatan apapun, yakinlah gitu kita sebenarnya bisa tarik manfaat sebesar apapun itu, seoptimal itu gitu, dimanapun itu gitu. Kayak kembali lagi mentalitas gitu, bukan hanya bidangnya, bukan hanya tentang apa, tapi juga mentalitas gitu. Jadi kita harus ingat itu supaya kita jangan sampai punya mentalitas seperti ya salah organisasi, udahlah males gitu. Nah itu hal yang paling penting banget gitu. Belajar aja dimanapun. Kalau di mall kita mau nyampe ke lantai 3 di posisi sana gitu misalnya yang spesifik, kita naik elevator yang manapun kita masih bisa jalan ke arah sana sebenarnya. Jadi it's not a big deal juga gitu sebenarnya. Yang penting kita get the best out of the experience aja dimanapun kita sudah ambil itu. So don't worry too much, jangan lupa enjoy gitu. Itu aja, Jenis. Oke, thank you Kak Jenny. Ya benar, dilema tuh jangan dibawa sendiri. Kalian tuh punya banyak kakak kelas atau mungkin orang-orang yang kalian kenal yang udah terlebih dahulu terlibat nih masuk dari bagian dari suatu organisasi, dan aku yakin sebagai organisator kita juga pasti punya jiwa melayani ya. Pasti kalau misalkan ditanya oleh adik-adik kita atau gimana gitu, pasti kita mau untuk bantu jawab karena kita juga pengen ya pastinya sebagai seorang organisator yang udah lebih dahulu gitu, pasti seneng kalau misalkan di bawah kita ada yang mau ngikut gitu ke jejak kita ke organisasi yang kita sedang berada gitu ya pastinya. Oke, thank you banget atas hari ini Kak Jenny dan juga Kak Vanessa yang udah menyempatkan waktunya. Yeay. Iya, kalian bener-bener, Kak Jenny dan Kak Vanessa bener-bener ngasih banyak banget hal yang menurut aku bagi kalian yang nonton Donat sekarang itu akan berguna banget. Bagi kalian yang masih galau, masih dilema, hari ini mungkin kalian dapat jawabannya gitu ya dari episode Donat hari ini. Dan juga ada satu hal lagi nih yang pengen aku kasih tahu buat kalian semua yang lagi nonton Donuts. Jadi mungkin kalian yang masih bingung, pengen join organisasi dan bingung organisasinya apa, organisasi apa aja sih yang ada di UPH. Nah, mungkin kalian nggak pernah tahu ya ada apa aja. Nah, aku ingin memperkenalkan guidebook yang isinya guidebook itu berisi banyak sekali organisasi dari 3 UPH ya, baik UPH Lipo Village, terus juga ada dari UPH Medan, dan juga UPH di Surabaya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di caption, atau juga kalian bisa scan barcode di samping aku. Ya, kalian boleh screenshot dulu, jadi nanti bisa diklik lagi ya, bisa di-scan gitu barcode-nya. Oke ya, sekian aja episode hari ini. Semoga kalian semua yang masih galau, mau join organisasi apa, bisa mendapat jawabannya hari ini. Dan sekali lagi aku berterima kasih banget kepada Kak Jenny dan juga Kak Venesia yang udah bersedia untuk hadir hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman.